Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, di video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah bukti yang sangat akurat, bukti yang valid, bukti yang pamungkas mengenai Pak Kasmujo yang selama ini selalu di-framing oleh gerombolan pembenci, pemburu ijazah Pak Jokowi, bahwa Pak Kasmujo itu bukan pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bang Bill menghantam habis-habisan dan mempermalukan salah satu pendukung Roy Suryo, yakni Michael Sinaga yang kemarin juga baru saja jadi ahli di sidang pra-peradilan Roy Suryo. Dan Bang Bill membuktikan bahwa memang pendukung Roy Suryo ini isi kepalanya sepertinya tidak baik-baik amat gitu ya kan, alias kosong. Nah terakhir, ini ada fakta menarik mengenai disertasi dari Roy Suryo yang diunggah oleh Universitas Negeri Jakarta. Apakah ada kekeliruan ataukah ada hal menarik di situ? Nanti kita simak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. Anda minta pendapat saya. Oke, gini. Saya sebagai rakyat tertawa. Kocak. Mereka bilang tadi, Bapak Insinyur Haji Insinyur Joko Widodo. Dokter Anda sih dikemanain, weh? Pengacara. Dokter Anda sih dikemanain? Weh, gimana sih kalian? Terus yang diributin itu adalah YouTuber, apa tuh? Kamera apa segala macam info apa? Apa tuh? Kalian tahu nggak? tuh? Kalian tidak menyebutkan rakyat bersuara. Mereka punya legalitas, ya. Mereka punya legalitas. Kenapa kalian tidak sebutkan itu legalitas dari rakyat bersuara Aiman Wicaksono? Kenapa harus yang cere-cerenya? Kenapa harus yang cere-cerenya, Bu? Yang pertama kali menyebarkan informasi video di YouTube, ya itu yang cere-cere itu, Bu. Aiman itu baru memberitakan dan menayangkan mengenai ijazah palsu itu setelah ramai kasus ini di YouTube. Jadi Ibu kudet sepertinya ya. Dan lagi, Bu, di sidang TIFA itu belum ada pengacara Pak Jokowi yang membacakan nama Pak Jokowi itu jaksa penuntut umum. Jadi Ibu cerdas dikit lah kalau ngomong ya, jangan malu-maluin Roy Suryo. Aduh, mending Ibu pulang, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, daripada ngurusin TIFA. Nggak ada gunanya, Bu. Ibu makin terlihat kosong aja ya kan? Bapak Ibu, terima kasih sekali. Dengan demikian berakhir pula acara kuliah umum dari Bapak Presiden untuk Sivitas Akademika di kampus alma mater beliau, Universitas Gadjah Mada. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Dengar gak tadi? Kampus alma mater beliau. Wih, ngeri kali Pak Jokowi ya kan? Mungkin Bapak Ibu ingat yang paling kanan yang sebetulnya yang disalami oleh Bapak Presiden, sebelahnya Prof. Ratman adalah Insinyur Kasmujo MS. Beliau adalah mantan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi pada waktu di Fakultas Kehutanan. Dengar gak tadi? Dengar nggak tadi kalian, ha? Dosen pembimbing akademik Pak Jokowi saat beliau berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Tahu nggak kalian video ini tahun berapa? Tahun 2014 saat Dies Natalis UGM yang ke-65. Di situ beliau memberikan kuliah umum kepada Sivitas Akademika UGM. Terus Tifa bilang Pak Jokowi tidak pernah menghadiri undangan Sivitas Akademika atau tidak pernah datang atau tidak pernah diundang. Aduh, Tifa pun kudet ya kan. Dan dalam data yang ada kabarnya ya diupload pada jam subuh 3:32 kalau tidak salah, itu berarti di luar jam kerja dari pegawai ya di UNJ ya, dan juga menjadi tanda tanya besar mengapa baru diupload, baru dihadirkan. Ya artinya jangan salahkan publik. Publik itu sebenarnya hanya ingin tahu. Dan yang berhak menjawab itu nanti bukan Mas Roy Suryo, tapi pihak kampus UNJ. Kenapa betul ada berkas yang di-upload pada jam yang bukan kerja ya? Kemendesakan apa yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga harus segera selekas-lekasnya, secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta ya, tanggal berapa itu 15 Juli 0332 ya, seperti itu. Dan itu kan menjadi sebuah penanda yang sangat telak bahwa any something wrong ya, ada sesuatu yang perlu untuk dieksplanasi, dijelaskan bukan oleh Mas Roy Suryo tapi oleh pihak UNJ.
Wah, ini menarik nih. Disertasi Roy Suryo di-upload UNJ jam 3 subuh. Waduh, rajin sekali. Rajin. Luar biasa. Luar biasa UNJ. Ini baru kampus. Jam 3 pun dia masih bekerja, teman-teman. Masih bekerja. Masih mengunggah disertasi dari Roy Suryo. Karena paginya Roy Suryo akan datang ke UNJ. Iya. Keren juga kawan ini ya kan. Keren juga. Wah, ini harus dikasih bonus nih adminnya UNJ nih. Jam 3 subuh masih bekerja loh. Mungkin dia baru habis nonton bola kali ya. Jadi agak begadang gitu. Habis itu kerja lagi. Ya luar biasa. Ini dedikasi yang luar biasa dari admin UNJ yang mengupload disertasi Roy Suryo di jam 3 subuh, teman-teman. Keren. Kami berbicara yang ringan-ringan. Terutama saya Morning, Mr. Pak Jokowi kedatangan kedubes Qatar yang baru. Wow, keren banget ini. Ada yang panas nggak nih setelah nonton video ini? Nanti ada yang panas lagi ya kan? Thank you, Mr. Tafadhol. Syukran. Iya. Kayak gitu kan cara ngomongnya teman-teman. Yalla. Iya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung ke Pak Jokowi loh, kedubes yang baru dari Qatar. Dari mana? Jember, Manado. Terkait pertemuan Pak, mungkin ada pertanyaan. Terkait Ya, kunjungan duta besar yang baru dari Qatar, yang mulia Dr. Sultan. Ya, kami berbicara yang ringan-ringan. Yang Terutama ringan saya saja. banyak bertanya mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Itu aja. Iya, itu penting. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Wah, keren banget. Kira-kira ada yang panas nggak nih setelah Pak Jokowi dikunjungi kedubes Qatar? Ya. Aduh, biasanya kan ada yang membanding-bandingkan tuh kader-kader sebelah tuh. Siapa tuh teman-teman? Siapa tuh? Nah, yang jelas kemarin Roy Suryo sendiri sudah ke UNJ dan malah dikasih ijazah. Nah, kalau sekarang kan Bang Bil bersama teman-temannya sering bilang, kalau UGM bilang asli, ijazah Jokowi asli. Nah, sekarang UNJ bilang asli, mereka nggak bilang ijazah Roy Suryo asli. Oh, bentar. Asli. Kan aneh. Oke, Asli. ini kita juga mencoba Saya bilang untuk asli kok ijazah Roy mengonfirmasi Suryo. dari pihak UNJ-nya sendiri Ya. terkait dengan bagaimana hasil yang disampaikan oleh Bang Bil sendiri yang dijawab oleh pihak UNJ melalui sambungan WhatsApp. Saya baca ini terkait hal tersebut UNJ sampai saat ini masih mendalami dan mengkaji persoalan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, saya ke Bang Bil. Jadi Bang Bil, ini yang Anda dapatkan informasi dari UNJ ini konteksnya apa? Kemudian yang jadi perhatian adalah kenapa Anda sampai kekeh menyurati Kemendikti, kemudian ke Setwapres begitu. Kekeh banget begitu. Iya, pertama sebelumnya gini ya, saya nggak tahu Bang Michael kapasitasnya apa juga mau ngikuti soal ini gitu. Itu pertama, karena ini kan urusan saya bersama dengan Mas Roy secara pribadi. Kemudian yang kedua juga, ini urusan saya sebagai ruang publik terhadap publik juga. Pertama gini, tolong pahami kita sedang tidak bicara soal ijazah asli palsu dalam konteks Mas Roy ya. Bahwa kemudian kemarin kita bicara soal Mas Roy tidak punya ijazah, yaitu fakta. Hari ini sudah dapat ijazah karena ada kisruh ini gitu kan. Yang kita persoalkan adalah Mas Roy ini melanggar peraturan rektor tentang status mahasiswa. Bahwa ada peraturan rektor di mana kalau seseorang itu kemudian dikategorikan sebagai terpidana yang berkekuatan hukum tetap. Ingat ya, terpidana berkekuatan hukum tetap bukan yang terpidana luar biasa. Mereka itu salah baca produk hukumnya. Ini peraturan rektor nomor 13 nomor 5 tahun 2022 atau nomor 13 tahun 2020. Kalau ada mahasiswanya yang kemudian dikategorikan terpidana dan berkekuatan hukum tetap, maka dia harusnya gugur DO. Pertanyaannya kenapa UNJ meloloskan? Itulah pertanyaan kami datang ke UNJ. Kita bukan bicara soal ijazah asli atau ijazah palsu. UNJ sudah pastikan. Nah, Bang Bil, jadi apa jawabannya UNJ ketika Anda mengklarifikasi hal itu?
saya pertegas ya, ini juga mengklarifikasi dan membantah apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Roy Suryo. UNJ itu memastikan bahwa memang ada problem, ada kesalahan, artinya ada kelalaian. Bahkan dari pihak UNJ mengatakan kebetulan tidak ada salinan putusan dari Mahkamah Agung yang diberikan kepada UNJ. Ini kan keliru juga. Mana ada Mahkamah Agung akan memberikan salinan putusan kepada kampus. Harusnya ini menjadi keputusan yang kemudian dilirik oleh kampus sendiri, mengingat masalah Mas Roy itu viral. Ya, masalah stupa kemarin yang membuat beliau akhirnya ingkrah. Bahkan yang lucunya ada orang UNJ, pimpinan dan petinggi UNJ mengatakan, saya baru tahu kalau yang namanya Roy Suryo itu adalah alumni UNJ. Tapi apakah kita mau menyalahkan UNJ? Tunggu dulu. Seharusnya Mas Roy juga harus sadar posisi, jangan memanfaatkan momentum. Kenapa Mas Roy tidak mau katakan kepada pihak pembimbing atau pihak direktur, saya ini pelanggaran, saya sudah terpidana, saya sudah ingkrah. Apakah saya bisa lanjut? Kalaupun akhirnya mau dilanjutkan, ya bikin peraturan rektor baru, bikin keputusan baru, bikin informasi baru yang tertulis. Nah, itulah yang kita butuhkan ke UNJ, bukan serta-merta kemudian menyuruh kepada Roy Suryo aja yang melakukan klarifikasi ke ruang publik. Oke, tahan sampai di situ Bang Bill. Saya ke Bang Michael. Ini jangan-jangan ini bisa dilihat si berpotensi nih gugurkan ijazah S3-nya Roy Suryo. Iya, dia ngomong kita jangan mengatur-atur, tapi dia sendiri mau mengatur UNJ supaya mencabut ijazah itu kan. Ya, giliran dong Bang. Kita giliran ngomongnya Bang. Oke, nah, kan silakan. dia Gak apa-apa kalau Bang Bill ingin menanggapi, silakan saja sebenarnya. Jadi ini logikanya menurut saya aneh. Saya nggak ngatur, tapi saya beropini. Ya silakan Anda beropini. Tapi yang jelas begini, ini menurut saya pengalihan isu saja. Seperti kemarin mereka mencoba mencari ijazah Rismon ke Yamaguchi, sekarang mencari ijazah Roy Suryo ke UNJ. Padahal ini semua iya silakan, saya nggak mau menyentuh itu. Tapi ini sudah menjadi pembicaraan publik yang tidak sehat menurut saya. Ngapain kita mempersoalkan masalah seseorang yang tidak menjadi pejabat publik? Ijazah Jokowi itu kita persoalan karena pejabat publik. Mantan menteri loh Roy Suryo. Itu dipersoalan karena pejabat publik. Roy Suryo waktu menteri udah S3 belum? Di UNJ? Belum. Nah, langsung kita tanyakan ke Bang Bill. Bang Bill, ini itu menarik nih. Ya, menarik. Nggak dipakai. Menarik karena kata Bang Michael ini bukan pejabat publik, tapi ngapain diulik-ulik nih? Iya. Bang Bill. Roy Suryo adalah pejabat publik yang menggiring publik untuk mempercayai dia, ya. Dia figur publik loh, dia figur publik yang menggiring publik untuk mempercayai dia bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, Gibran bermasalah. Kita disuruh percaya sama orang yang ternyata punya masalah secara akademik. Begitu juga waktu itu Rismon. Energi kita itu dipertontonkan untuk mempercayai orang yang ternyata dia punya masalah akademik juga. Bang Bill. Yes. Bang Bill. Jadi kalau seandainya disederhanakan sebenarnya motivasinya apa? Akhirnya ijazah S3 ini, S3-nya Roy Suryo akhirnya diusut oleh Anda itu sebenarnya apa? Ya, pertama karena motivasinya begitu kita tahu bahwa dia punya masalah secara akademik dan dia sebagai figur publik yang kemudian menggiring kita, maka kita juga harus kemudian melihat lo ngorek-ngorek orang tapi Anda sendiri ternyata bermasalah gitu kan. Artinya kita harus menegakkan juga, harus adil juga dong. Hey UNJ, coba dong gentle seperti UGM. UGM itu berkemampuan untuk memberikan klarifikasi. Sampai sekarang UNJ tidak. Soalnya Mas Roy Suryo ini punya banyak pengikut yang seolah-olah mendewakan dia, yang seolah-olah sangat akademis, yang sangat pakar, tapi ternyata juga punya cacat moral ketika dia menjadi seorang mahasiswa. Inilah yang harus kita tuntut. Makanya apa yang akan kalian lakukan UNJ? Keren banget mau Bang Bill. kan memang ada mekanisme, tidak bisa mencabut gelar. Kalau cabut gelar itu kan harus karena ada plagiat, kemudian yang kedua karena dia punya tindak pidana luar biasa. Nah sekarang itu urusan berikut. Tapi coba kita juga bisa menganalisa ternyata temuan kami terbaru hari ini hampir 90% ada isi plagiarisme yang ada di disertasinya beliau. Itu juga bisa kemudian dijadikan semacam tambahan. Silakan Bang Michael. Untuk kemudian mempertimbangkan. Jadi ini bukan soal, sudah urusan Pak Jokowi kan udah dihukum tuh, sudah silakan. Nah sekarang ada masalah publik lainnya, yaitu sebagai figur publik, seorang Roy Suryo juga punya masalah secara akademik yang saya bayar pajak, di mana UNJ itu ada APBN, ada APBD di sana, ada uang negara, Bang yang saya juga bayar begitu. Kan seperti itu yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi Sekalian kemarin. bisa konfirmasi nih, ini nggak ada kaitan ya dengan kasus yang tengah disangkakan dengan si Michael bisa senyum-senyum doang ya kan? Ada dong. Kalau ya tanggapannya, kenapa ada? Iya jelas ada. Karena yang dia teliti itu kan hanya ijazahnya orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi tidak beres. Kenapa dia tidak mencari ijazah figur publik yang lain? Nah, kalau dia bilang APBN, itu juga logika yang cacat. Karena yang memakai APBN itu adalah pejabat yang
sedang ada masa jabatannya saat ini, sedang menjabat gitu loh. Kayak Pak Jokowi. Nah, dia waktu menjabat katanya sudah lulus UGM. Kita tanya, no problem. Mas Gibran sudah menjabat katanya lulus UTS InSearch. Kita tanya. Roy Suryo, nah ini logical fallacy juga nih. Kenapa dia menanyakan yang tidak dipakai ke KPU? Itu bukan urusan si Bill ini gitu loh. Jadi kita jangan terbalik-balik. Nanti ijazah dia lagi saya cari kan. Nah, tapi nanti kalau seandainya kasus ini akan terus berproses, ini kan laporannya sudah ada, akan terus berproses. Dari Bung Roy Suryo sendiri akan apa rencananya atau siap menghadapi ini? Ya, saya lihat sih sangat-sangat siap ya. Kenapa tidak siap? Karena itu sudah saya lihat sendiri dokumennya. Dokumen apa nih, ijazah S3-nya? Disertasinya, ijazahnya, transkrip nilainya, semua lengkap. Bahkan dokumentasi waktu wisuda dan lain-lain, waktu ujian terbuka, semuanya itu lengkap. Berarti Anda meyakini ijazah Roy Suryo S3 ini sudah dikeluarkan dan Roy Suryo megang itu ya? Iya, saya lihat sendiri fisiknya. Bang Bill, tanggapannya minta singkat maaf, saja. Bang Michael, Waktu kita Anda terbatas. nggak nyambung. Minta maaf, Anda nggak nyambung. Kita bukan bicara soal dia itu sah, tidak sah, lulus atau tidak lulus, asli atau tidak asli. Bukan, kita mau bertanya ke UNJ. Ini ada orang yang seharusnya di DO tapi nggak di DO. Kenapa begitu spesial Roy Suryo ini? Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian timbul desakan atau opini untuk petisi untuk mencabut dia punya gelar, itu ada dua hal. Karena memang satu ditemukan di ruang publik dia ternyata ada potensi plagiat. Yang kedua adalah dia ada problem di akademiknya. Nah, kemudian ini ya aku tegaskan, kenapa kita harus kemudian mengorek-ngorek Mas Roy Suryo? Karena Mas Roy Suryo sendiri yang menantang ruang publik. Mas Roy Suryo sendiri yang menantang kita. Nah, akhirnya kita temukan UNJ pastikan dia lulus, pastikan bahwa dia benar. Tapi ingat, UNJ juga akui. Yang jelas kartunya sekarang ada di Bang Bill, kartunya ada di UNJ. Kita nantikan nih pernyataan resmi dari UNJ terkait dengan hal ini. Saya mengugat UNJ dan juga baik. Yang jelas kartunya ada di UNJ nih. Kita nantikan ya apa pernyataan resmi dari UNJ. Terima kasih Bang Bill, terima kasih Bang Michael. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, seneng banget lihat Bang Bill sudah tampil di TV. Akhirnya beliau bisa bersuara. Cuman aduh, kok Michael Sinaga lawannya? Siapa Michael Sinaga ini? Nggak paham dia, nggak ngerti dia. Kalian bandingkan aja tadi argumentasi yang dikeluarkan Bang Bill dengan argumentasi yang dikeluarkan oleh Michael Sinaga, jauh jomplang. Nggak pantas gitu. Harusnya Bang Bill tadi itu berhadapan sama Roy Suryo atau minimal kuasa hukum Roy Suryo. Kok Michael Sinaga jadi ahli aja kemarin, dia nggak tahu, saya nggak paham, saya nggak ngerti, saya ini, saya itu. Aduh, kok bisa-bisanya diundang buat sama Bang Bill ya kan? Nggak jelas juga ini. Kompas, tolong Kompas, carikan lawan setimpal buat Bang Bill. Minimal yang punya argumentasi yang baik lah gitu ya kan? Atau minimal Roy Suryo sekalian. Apa Roy Suryo nggak mau? Takut berhadapan dengan Bang Bill? Takut dia. Dan mungkin Michael Sinaga nggak tahu kali ya, atau belum lihat kali ya video Roy Suryo yang menyebutkan bahwa dia wisuda 2024 kemudian ujian 2026, ya nggak sih? Atau gimana tuh? Yang jelas dia duluan wisuda kemudian ujian. Itu dia sampaikan sendiri di dalam sebuah video. Yang mana yang benar nih? Dan tadi Pak dosen yang juga anggota YouTuber Nusantara, beliau mendapatkan sebuah info dan fakta bahwa disertasi Roy Suryo diunggah ke website UNJ jam 3 pagi. Jam 3 pagi loh. Bisa-bisanya UNJ mengunggah file jam 3 pagi. Ini luar biasa loh. Dedikasi yang sangat luar biasa. Apakah Roy Suryo sangat spesial? Apakah Roy Suryo ini orang yang sangat dihormati oleh UNJ? Sampai-sampai disertasinya pun diunggah subuh-subuh sebelum Roy Suryo datang ke UNJ. Karena kan Roy Suryo mau datang ke UNJ paginya tuh untuk mengambil ijazahnya. Waduh. Luar biasa. Cuman tadi kita sudah melihat bagaimana video dari tahun 2014 Pak Kasmujo sudah dikatakan sebagai pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu video 2014 loh. Belum ada kisruh hiruk pikuk mengenai ijazah Pak Jokowi. Belum ada. Belum ada orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Belum ada yang menuduh Pak Jokowi itu akademiknya palsu. Belum ada orang yang menuduh skripsi Pak Jokowi palsu. Belum ada teman-teman. Masih normal, masih seperti biasanya. Dan memang beliau lulusan UGM. Sampai-sampai tadi dibilang bahwa kampus UGM di mana alma mater beliau. Iya, alma mater beliau loh.
Buktinya apa? Bahwa memang Pak Jokowi lulusan UGM. Dan Tifa kemarin menyebutkan bahwa Pak Jokowi tidak pernah hadir di Disnatalis, Pak Jokowi tidak pernah diundang. Pak Jokowi bikin, Pak Jokowi memberikan kuliah umum kepada Sivitas Akademika UGM tahun 2014, Tifa. 2014 di Disnatalis ke-65 2014. Dan 2009 Pak Jokowi juga hadir di Kagama. Diundang Pak Jokowi di Kagama. Ada fotonya sama Pak Danang. Jadi aduh, udahlah Tifa. Kalau kau tidak punya bukti, ngomong aja tidak punya bukti. Jangan omon-omon, memalukan nanti, malu-maluin diri sendiri. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.